Pelatih Timnas U20 Moldova kirim pujian jelang adu taktik dengan Sintayong. Pelatih Timnas U20 Moldova, Stefan Stoica, berikan pandangannya terkait Timnas U20 Indonesia. Seperti diketahui, kedua tim akan menjalani laga uji coba perdana di Arslan Zeki Demirci Stadium, Selasa, tanggal 1 November tahun 2022. Sementara laga selanjutnya akan digelar pada tanggal 4 November mendatang. Melawan Garuda Nusantara, pelatih Timnas U20 Moldova, Stefan Stoica, mengakui jika pertandingan akan berjalan sengit. Pasalnya, tim lawan baru saja lolos ke Piala Asia U20 2023. Selain itu, Timnas Indonesia sudah beradaptasi dengan baik karena hampir sebulan berada di Turki. Ada 2 pertandingan penting bagi kami, kondisinya sangat bagus. Kami tahu lawannya kuat. Di babak penyisihan kualifikasi Piala Asia U20 2023, Indonesia berhasil lolos. Di Antalya, Timnas Indonesia sudah berlatih selama 2-3 minggu, kata Stefan Stoica dilansir bolasport.com dari laman FMF. Stefan menilai jika Sintayong akan memainkan permainan cepat yang sudah menjadi ciri khas Timnas U20 Indonesia. Hal tersebut harus mereka waspadai demi mendapatkan hasil terbaik pada laga ini. Pelatih berusia 55 tahun itu menambahkan jika laga ini sekaligus untuk ajang seleksi Timnas U21 Moldova. Mereka memiliki negara yang besar dan para pemainnya sangat cepat. Bagi kami, yang paling penting adalah melihat siapa yang bisa kami andalkan di masa depan dan kami pasti akan memanggil beberapa pemain ini ke Timnas U21. Kami memiliki beberapa hari persiapan. Sebagian besar pemain lahir pada tahun 2004, yang sebelumnya bermain di Timnas U19. Mereka adalah orang-orang berbakat. Kami sudah melihat apa yang mereka wakili di lapangan, pungkasnya. Kabar baik untuk Timnas Indonesia, 3 bintang Thailand terancam absen di Piala AFF 2022. Timnas Thailand terancam kehilangan 3 pemain penting kala menjalani Piala AFF 2022. 3 pemain tersebut yakni Chanatip Songkrasin, Supachok Saracat, dan Chowat Pheracat. Sebagai informasi, nama-nama di atas kini berkarir di Jepang. Chanatip Songkrasin menjadi bagian dari klub Kawasaki Frontale. Supachok Saracat bermain untuk HC Sapporo, kemudian Chowat Pheracat tergabung dalam klub Cerezo Osaka. Hal inilah yang juga menjadi alasan ketiganya berpeluang absen di Piala AFF 2022. Pasalnya Piala AFF 2022 tidak masuk dalam agenda FIFA, sehingga klub biasanya tak akan melepas pemainnya. Dilansir bolasport.com dari Zing News, kemungkinan ketiganya absen pun kini disadari oleh pelatih Timnas Thailand, Alexandre Polking. Namun Alexandre Polking menegaskan bahwa pihaknya tetap berusaha untuk mendatangkan Supachok Saracat DKK. Rumor itu mungkin benar, kata Polking, namun semuanya belum dikonfirmasi. Kami akan terus bekerja dengan klub tetapi mereka mengatakan bahwa Piala AFF bukan bagian dari hari FIFA saat ini, tidak mungkin untuk memanggil mereka, tuturnya. Apabila ketiganya benar-benar absen, tentu hal ini menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia dan Thailand berada di grup yang sama yakni Grup A. Selain Indonesia dan Thailand, Grup A Piala AFF dihuni oleh Filipina, Kamboja, dan pemenang antara Timor Leste versus Brunei Darussalam.